Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Adaha dari RPL 2C. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear, Ibu Sri Mawarni MSI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Mari mengenal sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah satu set atau sekumpulan persamaan linear yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Dalam bentuk umumnya, A11, A21 itu disebut dengan koefisien, X1, X2 itu disebut dengan variabel, dan B1 dan B2 dan selanjutnya itu disebut dengan konstanta. Sebelum kita memasuki eliminasi Gauss, sebaiknya kita mengetahui bagaimana cara mengubah SPL menjadi persamaan matriks. Dengan perkalian persamaan matriks AX sama dengan B. A di sini kita masukkan ke dalam matriks disebut menjadi matriks koefisien. B yang merupakan variabel kita masukkan ke dalam matriks disebut menjadi matriks variabel, dan C dimasukkan ke dalam matriks disebut dengan matriks konstanta. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita, yaitu metode eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss pada tahun 1777 sampai 1855. Eliminasi Gauss yang dikembangkan oleh Carl bermanfaat untuk memecahkan sistem persamaan linear. Eliminasi ini digunakan untuk menyelesaikan soal persamaan linear dengan memasukkan persamaan linear dengan menggunakan matriks. Caranya yaitu dengan mengubahkan persamaan linear tersebut menjadi sebuah matriks yang teraugmentasi dan mengoperasikannya sehingga menjadi matriks yang echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian setelah menjadi matriks echelon baris, kita dapat mencari nilai variabel-variabel tersebut dengan cara mensubstitusikannya. Dalam metode ini terdapat 3 jenis operasi yang dapat digunakan, yaitu yang pertama mengganti urutan 2 baris, yang kedua mengalihkan baris dengan angka yang bukan 0, dan yang ketiga menambah suatu baris dengan baris yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam matriks segitiga dan bentuk echelon baris. Dalam metode eliminasi Gauss memakai matriks segitiga dan bentuk echelon baris. Matriks segitiga dalam aljabar linear adalah salah satu bentuk khusus dari matriks persegi. Matriks segitiga terdapat 2 jenis, yaitu pertama matriks segitiga atas dan yang kedua matriks segitiga bawah. Penjelasannya, matriks segitiga atas adalah matriks buju sangkar yang semua entry di bawah diagonal utama bernilai 0. 0-nya terletak di bawah. Sedangkan matriks segitiga bawah adalah matriks buju sangkar yang semua entry di atas diagonal utama bernilai 0. Letak entry 0-nya di atas, keterbalikan dari matriks segitiga bawah atas. B. Bentuk echelon baris. Suatu matriks memiliki echelon baris jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, jika di dalam garis terdapat elemen-elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tak 0 pertama di dalam baris tersebut adalah 1. Contohnya dalam matriks itu. Penjelasannya, dari matriks di atas, baris merah dan baris hijau memenuhi kriteria pertama, karena elemen-elemen pada baris merah atau hijau tidak semuanya 0, dan bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri dan di dalam baris tersebut adalah 1. Sedangkan pada baris biru tidak memenuhi kriteria pertama, sebab bilangan elemen bukan 0 pertama dari kiri bukan bernilai 1, melainkan bernilai -1. Yang kedua, jika ada baris-baris
yang semua elemennya bernilai 0, maka baris-baris tersebut harus dikelompokkan dan diletakkan di bagian bawah matriks. Dapat kita lihat di dalam matriks tersebut dari contoh di atas, matriks dengan elemen berwarna biru memenuhi kriteria kedua sebab terdapat baris yang semua elemennya 0 dan baris tersebut diletakkan di bagian bawah matriks. Sedangkan pada matriks berwarna merah masih belum memenuhi kriteria kedua. Sebab walaupun terdapat baris dengan elemen-elemennya 0, namun baris-baris tersebut tidak dikelompokkan dan tidak diletakkan di bawah matriks tersebut pada matriks sebelah kiri agar memenuhi kriteria kedua seharusnya. Dan yang terakhir, jika terdapat dua baris berurutan yang memenuhi kriteria pertama, maka angka 1 pertama dari baris yang lebih rendah berada lebih ke kanan dari angka 1 pertama baris yang di atasnya. Dari contoh di atas, terbukti bahwa pada matriks hijau sudah memenuhi kriteria ketiga karena jelas angka 1 pertama dari kiri pada baris yang lebih rendah letaknya lebih ke kanan dari angka 1 pertama dari baris yang di atasnya. Sedangkan pada matriks biru belum memenuhi sebab terdapat dua baris berurutan yang melanggar kriteria ketiga, yaitu baris kedua dan ketiga, di mana angka 1 pertama baris ketiga terletak tepat di bawah angka 1 pertama baris kedua. Itulah kriteria dari syarat eselon baris. Telah memahami ketiga syarat dari bentuk eselon baris, berikut contoh matriks yang mempunyai bentuk eselon baris atau yang memenuhi ketiga kriteria sekaligus. Jadi, pada SPL metode eliminasi Gauss, kita menggunakan penyelesaian SPL yang diubah ke dalam bentuk matriks segitiga atas, kemudian matriks tersebut diubah ke bentuk eselon baris melalui operasi baris elementer. Selanjutnya, kita akan menerapkan metode substitusi balik untuk memecahkan suatu sistem persamaan linear dengan operasi baris elementer. Dan sekarang kita akan memasuki contoh soalnya dan penyelesaiannya juga. Untuk contoh soal, diketahui SPL 3 variabel. 2x tambah 3y kurang z sama dengan 6, x tambah 2y kurang 4z sama dengan 8, x tambah y tambah 4z sama dengan 4. Tentukan nilai x, y, dan z dengan metode eliminasi Gauss. Jadi, tahap pertama ini kita mengubah sistem persamaan linear tersebut menjadi matriks aumentasi. Untuk langkah kedua, sebelumnya itu berarti diketahui baris pertama ini terdapat 2, 3, min 1, 6. Baris kedua 1, 2, min 4, 8. Yang baris ketiga 1, 1, 4, 4. Yang tahap kedua ini kita mengubah baris pertama, kolom pertama menjadi angka 1. Jadi kita menggunakan rumus B1 kurang B2. Berarti baris 1 dikurang baris 2. 2 kurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Min 1 dikurang min 4 sama dengan 3. 6 dikurang 8 sama dengan min 2. Untuk baris kedua dan baris ketiga ini tetap tidak diubah. Langkah selanjutnya, tahap ketiga. Tahap ketiga ini mengubah baris kedua pada kolom pertama menjadi angka 0 dan mengubah baris kedua pada kolom kedua menjadi angka 1. Untuk itu kita menggunakan rumus B2 baris 2 dikurang baris 1. Baris 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Min 4 dikurang 3 sama dengan min 7. 8 dikurang 2 sama dengan 10.
Untuk langkah keempat ini, kita mengubah baris ketiga pada kolom pertama dan baris ketiga pada kolom kedua menjadi angka 0 dan baris ketiga pada kolom ketiga menjadi angka 1. Untuk itu kita menggunakan rumus B3 ditambah buka kurung min 1 kali B1. Kita akan mengubah yang baris ketiga. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Min 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Tahap terakhir ini kan setelah melengkapi ciri-ciri dari eliminasi Gauss dan mendapatkan matriks yang echelon baris, kita dapat melanjutkannya dengan mencari nilai variabel X, Y, dan Z dengan mensubstitusikannya. Caranya yaitu setelah kita mendapat SPL 3 variabel yang baru ini, maka kita akan mencari nilai dari variabel Y, X, dan Z. Untuk substitusi pertama ini X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan min 2. Ini didapatkan dari SPL yang pertama tadi. Y kurang 7Z sama dengan 10, Z sama dengan 6. Maka nilai variabel Y kurang 7Z sama dengan 10 didapatkan dari sini. Y dikurang 6 dikali 6. 6 ini nilai Z-nya sama dengan 10. Y kurang 42. 42 ini hasil 7 kali 6 sama dengan 10. 10 tambah 42. Karena min 42 ini digeser ke sebelah kanan, makanya menjadi positif. Y sama dengan 10 tambah 42 sama dengan 52. Berarti nilai dari variabel Y ialah 52. X tambah Y tambah 3Z sama dengan min 2. X tambah 52 tambah 3 dikali 6. 6 ini nilai Z sama dengan min 2. X tambah 52 tambah 18 sama dengan min 2. X tambah 70 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 dikurang 70 karena dipindah ke kanan. Min 70 berarti min 2 dikurang min 70 sama dengan min 72. Berarti kita mendapatkan nilai dari variabel X yakni min 72. Himpunan dari berarti didapatkan himpunan penyelesaiannya yakni X sama dengan min 72, Y sama dengan 52, dan Z sama dengan 6. Sekian penjelasan dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.